Iya, aku pakai paylater. Enggak, aku belum pernah pakai paylater sih selama ini. Sebenarnya aku pakai paylater bukan kayak emang pengen gitu, tapi sebenarnya nggak sengaja karena waktu buka, aku sebut namanya langsung ya, kayak jadi aku main Shopee sih kan, aku buka aplikasi Shopee terus langsung ditawarin melulu gitu loh, jadi ya udah coba aja gitu. Soalnya aku bukan tipe orang yang gimana ya, dalam istilah bukan tipe orang yang suka ngutang, jadi kayak membeli kebutuhan kalau emang ada uangnya ya udah beli, kalau nggak ada ya udah ntar aja gitu. Lebih ke karena takut nggak bisa bayar aja sih nantinya. Mempermudah masyarakat sekarang kali ya supaya bisa beli tapi bayarnya nanti. Setahu aku fitur pay later itu semacam kayak pinjaman online tapi berbentuk saldo saldo kayak misalkan di Shopee itu ada Shopee Pay Later. Nah, itu nanti pinjamannya berbentuk saldo Shopee Pay gitu. Paylater tuh setahu aku kayak salah satu fitur mungkin mirip kayak kartu kredit gitu kali ya. Jadi barangnya kita terima duluan tapi bayarnya masih nanti gitu. Karena menurut aku itu gampang banget, karena untuk aku ya, kadang kalau misalkan aku lagi nggak ada dana untuk di mobile banking atau Dana atau semacamnya atau OVO, itu kadang aku butuh Shopee Pay Later yang bisa langsung bayar ke e-commerce. Apalagi aku misalkan butuhnya itu lusanya gitu atau misalkan besoknya. Jadi itu sebenarnya lebih memudahkan di Shopee Pay Later gitu sih. Setahun terakhir deh, karena tadi aku bilang kayak nggak sengaja, makanya jadi kayak ya udah aku jadiin paylater sebenarnya buat limit aku jajan di Shopee gitu. Nggak ada hal yang kayak khusus, tapi karena emang limit aku juga kecil, cuma 300.000, jadi itu kayak patokan aku jajan di Shopee cuma boleh segitu gitu per bulannya gitu. Aku pakai paylater bukan buat beli kebutuhan, tapi buat beli keinginan. Apa ya, perintilan yang nggak penting atau kayak baju gitu juga bisa. Kalau misalkan pay later itu biasanya aku beli untuk barang buat kebutuhan di kampus sih sebenarnya. Paling terakhir kali aja aku beli itu untuk clip on sih. Mungkin kepepet kebutuhan karena kayak misalkan lagi butuh sesuatu tapi uang yang nggak ada, ya mau nggak mau pakai mungkin menggunakan jasa pay later itu. Ada juga mungkin kayak tipe-tipe orang yang tipe-tipe orang yang kayak pengen tampil edgy tapi nggak punya uang lebih, mungkin dia pakai pay later untuk itu apa membeli barangnya itu. Biar bisa ngikutin tren kali ya kebanyakan, jadi kayak pengen punya baju yang bagus, makeup atau apa gitu, tapi nggak sesuai sama keuangannya, jadi mendingan beli tapi bayarnya bisa nanti. Mungkin karena ada suatu barang yang kepepet banget harus dibeli yang kayak urgent gitu, tapi mungkin uangnya belum ada gitu. Jadi mereka memutuskan untuk pakai pay later. Kalau per bulan nggak mungkin sampai up 100 lebih sih. Paling itu paling mentok di 150-an. Sebenarnya buat paylater aku dikit karena kebetulan limit aku tuh nggak nyampe sejuta, limit aku tuh cuma 300.000 di paylater. Jadi aku biasanya sebulan maksimal tuh 200.000 bayar. Sebenarnya efektif gak efektifnya kembali ke individu masing-masing ya. Kalau misalkan emang dia bertanggung jawab untuk kayak misalkan dia minjam tapi emang dia balikin lagi uangnya, ya itu efektif. Kalau misalkan untuk yang orang yang nggak bertanggung jawab mungkin aja enggak ya, karena merugikan salah satu pihak kan, pihak pay later yang meminjamkan itu. Aku juga bukan pengguna, jadi menurut aku nggak efektif karena jadinya kita tiap bulan tuh mesti mikirin cicilan, ngeluarin duit kayak gitu sih, jadi nggak efektif. Menurut aku nggak efektif sih karena kayak itu sama aja kayak ngutang gitu kali ya. Jadi bikin mental orang juga bukan mental yang baik gitu sih. Untuk kelebihannya mungkin ya pay later membantu kita dalam apa ya, membeli kebutuhan yang kepepet di saat kita nggak punya uang cukup. Untuk kekurangannya mungkin gimana ya, kekurangannya mungkin ya itu kali ya, buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kayak mereka kalau misalkan nggak bisa nutup apa pengembalian pinjamannya itu, mungkin nanti dia
kejar-kejar rentenir kali ya kalau bahasa lamanya kayak gitu. Sebenarnya menurut aku pakai pay later nggak ada kelebihannya ya, jadi kekurangan, soalnya kayak kita jadi bergantung gitu kan. Terus jadi bergantung, jadi kebiasaan, kayak udah tahu nih bakal ada limit segini, terus jadi kebiasaan, jadi tergantung terus-terusan gitu loh. Gitu sih, itu kayak nggak ada kelebihannya. Mungkin kelebihannya kalau kepepet banget terus butuh, tapi rata-rata yang aku beli nggak ada yang kepepet sih sebenarnya. Kelebihannya balik lagi mempermudah, kekurangannya ya jadinya banyak utang gitu, jadinya kita juga terbiasa hidup boros, bayarnya nanti, mikirnya ya gitu-gitu deh jadinya. Keuntungannya tuh lebih cepat mudah untuk transaksi juga, jadi barang juga bisa cepat nyampe. Aku nggak perlu capek nunggu aku punya uang dulu, jadi aku bisa mikir-mikir untuk di bulan depan aku bisa bayar gitu, jadi aku punya perhitungannya. Nah kalau misalkan kekurangan, aku sejauh ini masih belum tahu ya di Shopee PayLater ini kekurangannya apa. Tapi kalau misalkan aku dengar dari teman-teman aku yang kadang suka telat bayar karena aja lewat jatuh tempo, Shopee Pay itu nagihnya lumayan kayak rentenir. Jadi itu kalau misalkan gak dibalas semenit itu bakal ditelepon berulang kali gitu, terus-terusan sampai dia ngangkat dan juga ngelunasin. Itu sih.